Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Gustawan dari kelas 4D dengan NEM 23010252213. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu metodologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan proposal yang dengan judul Strategi Guru dalam Meningkatkan Motivasi Membaca Anak Sekolah Dasar melalui literasi sekolah, melalui literasi digital. Nah, di sini bab satu yaitu pendahuluan, ada latar belakang banyak hal yang telah berubah dari berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan. Di era perkembangan teknologi informasi yang cepat saat ini, pergeseran paradigma pembelajaran dari sistem konvensional ke model berbasis digital adalah salah satu dampak nyata dari perkembangan tersebut. Perubahan ini di sekolah dasar tidak hanya mempengaruhi cara pelajaran diajarkan, tetapi juga bagaimana program literasi diatur di sekolah. Literasi yang dahulunya begitu bisa dibilang pusat pada kemampuan menulis, membaca, dan berhitung. Sekarang menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki oleh siswa. Kemampuan seseorang untuk mengakses, mengevaluasi, memanfaatkan, dan mengkomunikasikan informasi digital dengan cara yang efektif, kritis, dan relevan untuk mendukung proses pembelajaran yang disebut literasi digital. Eriwanto tahun 2022 mengatakan kondisi ini menjadi sangat penting, terutama untuk generasi digital natif, generasi yang telah terbiasa dengan teknologi digital sejak lahir. Oleh karena itu, literasi digital bukan sekadar keterampilan tambahan, itu adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa sejak dini agar mereka dapat beradaptasi, berpikir kritis, dan menggunakan berbagai sumber informasi secara efektif untuk membantu mereka belajar. Selain itu, literasi digital juga memainkan peran penting dalam membentuk individu yang sadar, etika bermedia, dan mampu menghadapi tantangan di era informasi modern. Nah, selanjutnya masih di latar belakang, yaitu sayangnya minat membaca masih rendah di kalangan anak siswa sekolah dasar, khususnya di Indonesia. Kondisi ini, eh, maaf, Desi 2020 Kutipan pernah mengatakan kondisi ini menjadi perhatian serius karena kemampuan membaca adalah kunci keberhasilan akademik dan penguasaan berbagai bidang ilmu. Di beberapa wilayah di Indonesia, motivasi siswa untuk membaca masih di bawah rata-rata nasional. Beberapa faktor menurut penelitian tersebut. Yang pertama itu ada bertanggung jawab atas rendahnya keinginan untuk membaca. Faktor-faktor ini termasuk pendekatan pembelajaran yang bisa dibilang konvensional dan monoton. Jainuddin 2017 mengatakan atau pernah bilang bahan bacaan yang tidak menarik yang tersedia di sekolah dan kurangnya pemanfaatan media dan teknologi di digital selama proses belajar membaca. Media berbasis TI sebaliknya dapat menjadi alternatif yang bijak dan efektif untuk mendorong anak-anak untuk membaca di era modern. Dengan berbagai keuntungan yang ditawarkan oleh media digital,
sepertinya tampilan yang interaktif, konten audio visual yang menarik, fitur animasi dan konten edukatif. Mereka sesuai dengan fitur dan kebutuhan generasi digital natif anak. Penggunaan media digital juga dapat membuat pembelajaran membaca lebih menenangkan, fleksibel, dan adaptif. Oleh karena itu, memasukkan teknologi digital ke dalam program literasi sekolah dasar merupakan solusi yang relevan dan penting untuk meningkatkan motivasi siswa membaca, khususnya di Indonesia. Masih di latar belakang, dalam peran mereka sebagai fasilitator pembelajaran, guru memiliki tanggung jawab yang sangat strategi. Sukma 2021 untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik, kreatif, dan menyenangkan bagi siswa. Peran guru sekarang lebih dari sekadar menyampaikan informasi yang di tengah saatnya perkembangan teknologi informasi. Mereka sekarang berperan sebagai pengarah, motivator, dan pengembangan kreativitas siswa. Untuk itu, pendekatan pembelajaran guru harus mampu mengikuti perkembangan zaman, terutama terutama untuk memenuhi kebutuhan siswa generasi digital. Siswa sekolah dasar tidak terlalu tertarik membaca saat ini. Yang ada diatasi, yang dapat diatasi dengan menggunakan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Dengan literasi digital, guru dapat meningkatkan keinginan siswa untuk membaca dengan cara yang lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan karakter anak modern saat ini. Guru dapat memanfaatkan berbagai media digital seperti e-book, interaktif dengan animasi seperti gambar dan suara. Aplikasi literasi berbasis online dapat menawarkan berbagai bacaan edukatif dan metode penceritaan digital yang memungkinkan siswa terlibat aktif dalam cerita digital. Selain itu, guru juga harus dapat mengintegrasikan video edukatif, audiobook, serta platform pembelajaran daring yang berbasis literasi sebagai bagian dari pembelajaran online. Maka dari itu, berbagai media tidak hanya bertujuan untuk mendorong siswa untuk membaca lebih banyak, tapi juga untuk membangun keterampilan literasi digital yang penting untuk kehidupan di era teknologi informasi. Nah, guru juga harus terus belajar. Tidak hanya siswanya, tapi guru juga harus terus belajar tentang keterampilan literasi digital. Sehingga siswa dapat memilih dan menerapkan strategi pembelajaran berbasis literasi digital yang inovatif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan peserta didik saat ini. Nah, masih di latar belakang, namun masih ada banyak tantangan untuk menerapkan strategi literasi digital di sekolah dasar. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wandani dan Santi 2020, beberapa kendala yang masih menghalangi pelaksanaan literasi digital di sekolah dasar, termasuk kekurangan fasilitas teknologi, kurangnya keahlian guru dalam literasi digital, dan kurangnya kurikulum yang masih berfokus pada literasi digital. Oleh karena itu, penelitian menurut diperlukan tentang metode yang digunakan guru untuk mendorong anak-anak di sekolah dasar untuk membaca melalui literasi digital. Hasilnya dapat digunakan sebagai model untuk pelaksanaan di lapangan. Selanjutnya ada fokus dan subfokus penelitian. Fokus penelitian itu di sini ada strategi guru dalam meningkatkan motivasi membaca anak sekolah dasar melalui literasi digital. Sedangkan subfokusnya jenis strategi guru yang digunakan dalam literasi digital. Kedua, faktor-faktor yang mendukung dan menghalangi penerapan literasi digital dalam meningkatkan keinginan untuk membaca. Ketiga, dampak penerapan literasi digital terhadap motivasi membaca siswa. Nah, di sini ada pertanyaan yang pertama itu ada,
Strategi apa saja yang digunakan guru dalam meningkatkan motivasi membaca anak di sekolah dasar melalui literasi digital? Kedua, faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan literasi digital di sekolah dasar? Yang ketiga itu bagaimana dampak penerapan literasi digital terhadap motivasi membaca anak di sekolah dasar? Nah, selanjutnya itu ada tujuan mendeskripsikan strategi guru dalam meningkatkan motivasi membaca anak sekolah dasar melalui literasi digital, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan literasi digital dalam pembelajaran membaca, menganalisis dampak penerapan literasi digital terhadap motivasi membaca siswa di sekolah dasar. Nah, di sini ada manfaat eh, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik teoritis dan praktis untuk berbagai pihak yang terkait dalam pengembangan literasi digital di lingkungan pendidikan dasar. Nah, ada beberapa keuntungan yang diharapkan adalah sebagai berikut. Yang secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk membantu pengembangan teori yang signifikan tentang strategi literasi digital dalam pendidikan dasar. Nah, penelitian ini akan memperkaya literasi digital dengan memberikan deskripsi empiris tentang berbagai strategi yang digunakan guru, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan, dan di mana strategi-strategi tersebut berdampak pada keinginan siswa untuk membaca. Nah, sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sekolah dalam membuat kebijakan dan program pengembangan literasi digital. Sekolah dapat menggunakan temuan ini untuk mengevaluasi program literasi yang sudah berjalan, baik menemukan tantangan yang mungkin dan membuat kebijakan dan strategi baru yang lebih sesuai dengan kemajuan teknologi informasi. Nah, di sekolah dapat membuat lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan budaya literasi digital siswa. Nah, bab dulu. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, kajian teori, deskripsi konseptual, fokus, dan subfokus penelitian. Nah, di sini ada strategi guru dalam literasi digital. Untuk meningkatkan keterampilan membaca dan literasi siswa dengan menggunakan berbagai media digital yang menarik, interaktif, dan relevan dengan kemajuan teknologi saat ini. Strategi guru dalam pembelajaran literasi digital adalah pendekatan sistematis dalam pendidikan dasar. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan siswa untuk membaca teks di media elektronik, itu juga mencakup kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi. Motivasi membaca anak di sekolah dasar. Motivasi membaca motivasi membaca merupakan dorongan internal dan eksternal yang mendorong siswa untuk lebih tertarik, bersemangat, dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas membaca secara rutin, baik dalam pembelajaran formal di sekolah maupun dalam aktivitas di luar sekolah. Nah, faktor-faktor eksternal seperti dukungan orang tua, guru, teman sebaya, fasilitas perpustakaan, Buja 2022 mengatakan kegiatan literasi di sekolah dan penghargaan dapat memengaruhi dorongan internal untuk anak membaca. Sementara itu, dorongan internal dapat berasal dari rasa ingin tahu anak terhadap hal-hal baru, keinginan untuk memahami cerita atau ketertarikan pada topik yang sesuai dengan minat dan kebutuhan pengembangan usia mereka. Karena anak-anak pada usia dasar sedang mengalami perkembangan kognitif dan afektif yang bisa dibilang pesat sangat ingin penting untuk membangun motivasi untuk membaca. Sparman mengatakan anak-anak yang sangat termotivasi akan lebih cenderung membaca karena kepuasan pribadi dan bukan hanya karena tuntunan tugas. Oleh karena itu, guru dan orang tua memiliki tanggung jawab strategi untuk membuat lingkungan belajar yang anak bakal yang anak yang baik dan menyenangkan untuk membaca. Karena anak-anak pada usia dasar sedang mengalami perkembangan kognitif dan afektif yang pesat saat untuk membangun motivasi untuk membaca.
Anak-anak yang sangat termotivasi akan lebih cenderung membaca karena kepuasan pribadi dan bukan hanya tuntutan tugas. Oleh karena itu, guru dan orang tua memiliki tanggung jawab strategi untuk membangun lingkungan belajar yang baik dan menenangkan untuk membaca. Diharapkan bahwa anak-anak sekolah dasar memiliki minat yang sangat kuat dalam membaca dan memiliki keterampilan literasi yang sangat baik. Minat yang tinggi dalam membaca dan kemampuan berpikir kritis dan kreatif yang akan bermanfaat bagi perkembangan akademik dan kehidupan sosial di masa yang akan datang. Penelitian yang relevan untuk mendukung teori dan membandingkan hasil sebelumnya. Penelitian relevan telah dilakukan tentang strategi guru, adaptasi digital, dan keinginan siswa untuk membaca sekolah dasar. Nah, berikut adalah beberapa hasil penelitian. Yang pertama itu adalah penelitian oleh Olivia Belkis 2023. Di dalam artikel berjudul Upaya Meningkatkan Minat Baca Siswa Sekolah Dasar Melalui Media Pembelajaran Berbasis Book Story yang diterbitkan dalam jurnal Riset Rumpun Ilmu Bahasa. Ditemukan bahwa media cetak e-book dapat membantu meningkatkan minat baca siswa di sekolah dasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konten bacaan digital yang menarik secara visual dan dilengkapi dengan audio dapat meningkatkan keinginan siswa untuk membaca dan meningkatkan keterampilan literasi digital mereka. Sedangkan, di sini ada penelitian oleh Buah 2022. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal basis Sedu berjudul Efektivitas Media Animasi pada Keterampilan Membaca Permulaan Siswa di Sekolah Dasar menemukan bahwa penggunaan media animasi berbasis digital dapat membantu siswa yang baru mulai belajar membaca di kelas awal sekolah dasar, khususnya kayak kelas 1. Penelitian ini relevan karena menegaskan betapa pentingnya penggunaan media digital interaktif untuk mendorong siswa untuk lebih atau untuk mulai membaca sejak dini. Masih di penelitian yang relevan. Maitza Sajidah 2023, studi ini meningkatkan minat membaca siswa sekolah dasar melalui literasi digital. Diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar di Indonesia, DAS, hasilnya menunjukkan bahwa program literasi digital yang terdiri dari aplikasi mobil dan platform daring memiliki dampak positif terhadap peningkatan frekuensi dan antusiasme baca siswa sekolah dasar. Penelitian ini sejalan dengan fokus penelitian sebelumnya, yaitu bagaimana guru dapat menggunakan media digital untuk meningkatkan dorongan untuk membaca. Sparman 2023. Di College atau Creative of Learning Student Elementary Education. Penelitian ini berjudul Peningkatan Keterampilan Literasi Membaca dan Menulis Sekolah Dasar dalam pembelajaran reciprocal teaching berbantuan multimedia digital storytelling. Dilakukan media ini menceritakan digital efektif yang meningkatkan kemampuan membaca dan motivasi siswa karena menyediakan pengalaman belajar yang menarik dan sesuai dengan karakteristik generasi digital natif. Sedangkan di penelitian oleh Desi 2020, menurut artikel, gerakan literasi digital berbasis sekolah, implementasi dan strategi di jurnal ilmu komunikasi, strategi implementasi guru dan kepala sekolah, dukungan fasilitas digital, dan partisipasi aktif siswa sangat mempengaruhi keberhasilan program literasi digital di sekolah. Eh, Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Di sini ada alur. Yang pertama itu melakukan observasi awal di sekolah dasar terkait pelaksanaan literasi digital. Kedua, melakukan wawancara mendalam dengan guru, kepala sekolah, dan siswa. Ketiga, setelah observasi, wawancara mendalam dilakukan dengan informan
penelitian. Yang keempat, mengumpulkan dokumen program literasi digital. Seperti tahap ketiga adalah mengumpulkan informan yang berkaitan dengan program literasi digital yang dijalankan di sekolah. Kelima, menganalisis data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keenam itu menyusun laporan hasil penelitian. Nah, tempat dan waktu. Sini ada tempat studi ini dilakukan di salah satu sekolah dasar negeri, SDN Y, di SDN Y di kota Y. Sedangkan ini berada di wilayah administrasi Kecamatan Cet, kota Y, Provinsi Jawa Tengah. Waktunya itu dari bulan Agustus, September, dan Oktober. Di sini ada latar. Sekolah SDNY telah menerapkan program literasi digital secara aktif sejak tahun 2023. Alasannya mengapa sekolah ini dipilih sebagai lokasi penelitian. Ada beberapa faktor penting, di antaranya lain yaitu pertama itu ada ketersediaan program pendidikan digital yang terorganisir. Di SDN memiliki program literasi digital yang sangat sistematis terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran sekolah dan mencakup berbagai aktivitas seperti membuat konten digital, membaca buku, seperti kayak Edbox, memanfaatkan aplikasi literasi dan melaksanakan literasi digital secara tematik sesuai dengan kalender pendidikan. Dua itu fasilitas teknologi yang memadai. Sekolah memiliki berbagai perangkat yang mendukung seperti literasi digital, yaitu ada labora, laboratorium komputer yang berhubungan ke internet, proyektor, dan tablet di berbagai ruang kelas, kumpulan buku digital, bisa dibilang juga dikenal sebagai Edbox yang dapat diakses melalui jaringan sekolah, dan aplikasi pembelajaran daring, langganan platform digital edukasi yang menawarkan siswa konten bacaan interaktif. Yang ketiga itu komitmen pihak sekolah dalam pengembangan literasi digital. Di semua orang di SDN, ini termasuk kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengembangkan program literasi digital. Ini buktinya dengan membuat, yang pertama itu membuat rencana kerja tahunan untuk literasi digital. Kedua, aktivitas pelatihan literasi digital untuk pendidik. Yang ketiga, setiap hari sebelum pelajaran dimulai, eh, ikuti program membaca digital 10 menit. Yang keempat, kompetensi literasi digital yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, selanjutnya ada tingkat partisipasi siswa, siswa yang aktif. Data dan pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa siswa di SDN baik sangat tertarik untuk mengikuti program literasi digital. Mereka sangat aktif dalam membaca literatur online, membuat sinopsis buku online, dan mengunggah karya tulis sederhana di blog sekolah. Yang kelima, relevansi dengan fokus penelitian. Kondisi tersebut sesuai dengan fokus penelitian ini, yaitu mengkaji cara guru menggunakan literasi digital untuk meningkatkan keinginan membaca siswa. Dengan keberadaan program yang telah berjalan di SDN, ada ada keadaan yang ideal untuk melakukan penelitian tentang pendekatan, kesulitan, dan dampak pelaksanaan literasi digital di lingkungan sekolah dasar. Nah, di sini ada metode dan prosedur penelitian. Metodenya itu ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, menyeluruh, dan naturalistik tentang cara guru menggunakan program literasi digital untuk meningkatkan keinginan membaca anak-anak di sekolah dasar. Metode kualitatif deskriptif yang bergantung pada pengalaman perspektif atau tindakan informan
dalam situasi nyata, memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara langsung di lapangan. Metode ini menekankan proses interaktif langsung antara subjek penelitian dan lingkungan sosialnya. Akibatnya, data yang diperoleh bersifat deskriptif dan terdiri dari kata-kata ungkapan dan cerita yang menggambarkan keadaan yang diteliti. Yang selanjutnya itu adalah prosedur. Untuk membuat penelitian ini efektif dan terarah, harus menggunakan prosedur penelitian secara sistematis. Tahapan yang termasuk dalam prosedur ini adalah sebagai berikut. Pertama itu ada observasi awal, kedua wawancara mendalam, ketiga pengumpulan dokumentasi, keempat analisis data, dan kelima penyimpulan hasil. Hmm. Nah, di sini ada peran dan data dan sumber data. Peran perannya itu dalam dalam penelitian ini ada yang pertama itu meliputi mengembangkan metode dan alat untuk pengumpulan data, yang kedua melakukan pengamatan langsung di lapangan, yang ketiga mengikuti wawancara yang dalam dengan informan, yang keempat mengumpulkan informasi untuk menggunakan untuk dokumentasi, yang kelima menganalisis data mandiri, yang keenam menarik kesimpulan dan memberikan saran, yang ketujuh menjaga standar etik dalam penelitian. Selanjutnya ada data dan sumber data. Kita menggunakan data dua, yaitu data primer dan sekunder, digunakan dalam penelitian deskriptif ini. Kedua jenis ini data diperoleh melalui pengumpulan data yang saling melengkapi untuk memberikan gambaran dalam tentang implementasi program literasi digital dan strategi guru untuk meningkatkan keinginan membaca siswa. Data yang pertama itu data primer. Data utama yang diperoleh dari sumber daya dari sumber pertama dilakukan melalui interaksi langsung dan informan, dan pengamatan situasi nyata dikenal sebagai data primer. Data primer diperoleh melalui A. Hasil wawancara, hasil observasi langsung, B. Wawancara lebih mendalam. Dua, data sekunder. Data pendukung yang diperoleh dari dokumen arsip dan catatan resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan program literasi digital di SDN disebut sebagai data sekunder. Tujuannya, data sekunder ini adalah untuk melengkapi, memperkuat, dan memvalidasi data primer yang dikumpulkan. Data sekunder yang dikumpul Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi yaitu dokumentasi untuk program literasi digital, foto-foto, foto-foto kegiatan, dan laporan dari sekolah. Nah, di sini ada teknik dan prosedur pengumpulan data. Dalam penelitian ini, beberapa teknik pengumpulan data yang saling melengkapi digunakan untuk mendapatkan data yang lengkap, valid, dan relevan yang tujuannya penelitian. Teknik-teknik Teknik-teknik ini digunakan secara langsung di lapangan dengan penelitian sebagai instrumen utama dan berinteraksi langsung dengan data, lingkungan, dan subjek penelitian. Teknik ini dan prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi yaitu observasi. Observasi dilakukan secara langsung oleh penelitian di lingkungan sekolah selama kegiatan literasi di digital di SDN YEK di kota Y.
Tujuannya observasi adalah untuk mendapatkan data faktual tentang aktivitas, situasi, dan kondisi nyata saat program literasi digital dijalankan. Metodenya itu pengamatan digunakan observasi partisipatif, non-interaktif, di mana penelitian ini berada di lokasi langsung, tetapi tidak terlibat secara aktif dan aktivitas. Sebaliknya, mereka melihat bagaimana proses pembelajaran literasi digital berjalan. Yang pertama itu prosedur untuk mengamati, membuat pedoman observasi yang mencakup hal-hal yang diamati seperti aktivitas guru, keterlibatan siswa, media digital yang digunakan, dan suasana kegiatan. Yang kedua tuh ada berpartisipasi dalam kegiatan literasi digital di pagi hari, yaitu dengan menggunakan e-book dan menggunakan aplikasi literasi digital. Yang ketiga itu mendokumentasi secara sistematis hasil observasi dalam lembar observasi dan catatan lapangan. Selanjutnya ada izin dengan kepala sekolah untuk mengambil foto untuk mengabadikan suasana kegiatan selama di lapangan. Nah, yang kedua itu data yang dikumpulkan. Aktivitas aktivitas yang dilakukan oleh guru dalam mengajar literasi digital. Yang B, tingkat partisipasi siswa dalam aktivitas literasi. Yang C, sarana dan prasarana yang digunakan. Yang D, pola interaksi dalam aktivitas literasi digital antara pendidik dan siswa. Selanjutnya di sini ada wawancara. Para pelaku yang terlibat dalam program literasi digital diwawancarai secara menyuruh untuk mengetahui strategi, pengalaman, hambatan, dan tanggapan mereka. Di wawancara ini menggunakan metode yang diterapkan, yaitu wawancara semi terstruktur, di mana penelitian ini menggunakan skema pertanyaan tetapi membiarkan informan menjelaskan secara menyeluruh. Metode wawancara, yaitu yang pertama membuat pedoman wawancara yang termasuk daftar pertanyaan terbuka yang disesuaikan dengan peran-peran masing-masing informan. Yang kedua itu ada mengidentifikasi informan penting secara purposif, termasuk guru dalam program literasi digital, kepala sekolah bertanggung jawab atas kebijakan literasi digital. Yang selanjutnya ada siswa yang berpartisipasi dalam program literasi digital. Data yang dikumpulkan, yang pertama itu metode guru untuk menerapkan literasi digital. Yang dua, respon siswa terhadap aktivitas literasi digital. Yang ketiga, kebijakan dan bantuan yang diberikan oleh kepala sekolah untuk program literasi digital. Yang keempat, program yang tidak berhasil. Nah, selanjutnya ada dokumentasi. Data yang terkait dengan program literasi digital di SDN berupa dokumentasi resmi, arsip, dan dokumentasi visual dikumpulkan melalui metode dokumentasi. Prosedur untuk mendokumentasikan yaitu pertama, mengidentifikasi jenis dokumen, apa yang terkait dengan subjek penelitian seperti program kerja yang berfokus pada literasi digital, program literasi digital, panduan untuk mengimplementasikan literasi digital, ya, jurnal tentang upaya literasi digital, karya digital yang dibuat oleh siswa seperti blog, netbook, dan video literasi. Yang kedua itu meminta kepala sekolah untuk memberikan izin untuk mendapatkan salinan dokumen yang diperlukan. Yang ketiga melakukan pencatatan dan pengarsipan data yang sistematis dalam dokumen. Yang keempat mengumpulkan dokumentasi visual yang terdiri dari foto, kegiatan, literasi digital, dan dokumentasi observasi yang dari arsip sekolah. Data yang dikumpulkan yaitu dokumen dan laporan tentang pelaksanaan literasi digital dalam program. Dua, program menggunakan media bacaan digital. Ketiga, foto dan mendokumentasikan kegiatan literasi digital yang dilakukan oleh siswa dan guru. Nah, di sini ada teknik analisis. Di dalam penelitian ini, model analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miris Huberman 1994 digunakan
Model ini terdiri model ini terdiri dari tiga bagian utama. Yang pertama itu ada reduksi data, data reduction, penyajian data, data display, dan penarikan kesimpulan, serta verifikasi. Model ini cocok untuk penelitian kualitatif dengan data deskriptif, naratif, dan membutuhkan pemilihan, pengorganisasian, dan pemaknaan data secara bertahap. Reduksi data, metode pengurangan data, membaca dan memeriksa data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi secara keseluruhan, mengidentifikasi data yang relevan dengan subjek penelitian, yaitu pendekatan guru untuk mendorong siswa untuk membaca melalui literasi digital. Penyajian data, data display. Berikut adalah bentuk penyajian data yang digunakan narasi deskriptif, yaitu menyusun temuan wawancara, observasi, dan dokumentasi ke dalam bentuk uraian cerita yang sistematis berdasarkan kategori tematik yang telah ditentukan. Tabel atau matriks data menampilkan hasil kategorisasi atau perbandingan antara variabel yang berkaitan dengan topik yang sama. Selanjutnya ada penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses penarikan kesimpulan, membuat kesimpulan penting dan analisis data yang menjawab perumusan masalah penelitian ini. Untuk memastikan bahwa data konsisten dan sah, triangul- triangulasi data dilakukan dengan berarti membandingkan data yang dikumpulkan melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Di sini ada pemeriksaan keabsa, keabsahan data. Penelitian ini menggunakan berbagai metode uji keabsahan untuk memastikan bahwa data dalam penelitian kualitatif ini benar dan valid. Salah satunya untuk memastikan kredibilitas data adalah triangulasi dan pengecekan anggota. Menurut Sajidah 2023, dalam penelitian ini, tiga pendekatan digunakan untuk menguji validitas data, yaitu yang pertama itu ada lingkungan sumber, triangulasi, triangulasi sumber melibatkan perbandingan dan menganalisis data observasi, dokumentasi, wawancara dari berbagai sumber informan untuk memastikan bahwa informasi begitu konsisten. Proses yang dilakukan adalah sebagai berikut. A. Membandingkan data yang dikumpulkan dari wawancara dengan guru, kepala sekolah, dan siswa mengenai strategi dan pelaksanaan literasi digital. B. Mengubah data berdasarkan observasi langsung dan wawancara informan. C. Mencocokkan hasil wawancara dan observasi dengan laporan kegiatan, dokumentasi, foto, dan dokumen program kerja literasi digital yang tersedia di sekolah. Tujuannya mendapatkan data yang konsisten, akurat, dan meyakinkan dari berbagai sumber yang berbeda, tetapi membahas topik yang sama. Kedua, triangulasi teknik. Triangulasi teknik berarti membandingkan data yang diperoleh dari berbagai metode pengumpulan data dengan data yang sama. Metode yang digunakan adalah wawancara. A. Wawancara. Cari tahu tentang strategi literasi digital, bagaimana siswa menanggapi tantangan dan dukungan program ini. B. Observasi. Melihat secara langsung bagaimana kegiatan literasi digital dijalankan, bagaimana siswa menanggapi dan peran guru di lapangan. C. Dokumentasi. Periksa dokumentasi visual, jadwal literasi, laporan kegiatan, dan dokumen program. Langkah-langkah triangulasi teknik. Yang pertama itu mengawasi implementasi aktivitas literasi digital di kelas. Dua, melakukan wawancara dengan siswa, kepala sekolah, dan guru tentang pelaksanaan kegiatan literasi digital. Tiga, membandingkan hasil wawancara dan observasi dengan dokumen program literasi digital di sekolah saat ini. Tujuannya untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan melalui berbagai metode menunjukkan informasi yang sejalan dan saling mendukung satu sama lain.
Yang ketiga, member check. Member check adalah proses menguji keabsahan data dengan menginformasikan kembali observasi, interpretasi, atau hasil wawancara informan. Proses yang dilakukan adalah sebagai berikut. A. Menyampaikan hasil wawancara atau informasi atau observasi pada guru, kepala sekolah, dan siswa sebagai informan yang untuk sementara waktu. B. Meminta informan untuk mengkonfirmasi kebenaran, ketetapan, dan kesesuaian data atau informasi yang telah dicatat oleh penelitian. C. Peneliti mengubah data sesuai dengan penjelasan informan jika ada ketidaksesuaian atau kekeliruan. Tujuannya mencegah interpretasi sepihak dari penelitian dan memastikan bahwa bahwa hasil data yang ditulis oleh peneliti benar-benar sesuai dengan apa yang dimaksud atau dialami oleh informan. Nah, di sini ada kesimpulan. Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan berdasarkan hasil, berdasarkan latar belakang, permasalahan masalah, kajian teori, dan metode penelitian yang digunakan dalam proposal saat ini. Yang pertama itu memanfaatkan literasi digital untuk mendorong minat baca siswa di sekolah dasar sangat relevan. Guru utama yang utama itu guru harus dapat memilih dan menerapkan berbagai strategi literasi digital untuk memenuhi kebutuhan siswa sekolah dasar, seperti penggunaan e-book interaktif, aplikasi perpustakaan digital, cerita digital, dan gamifikasi bacaan berbasis internet. Yang kedua, dalam dalam pelaksanaan literasi digital di sekolah dasar, terdapat beberapa faktor pendukung seperti ketersediaan fasilitas teknologi, jaringan internet yang stabil, kompetensi guru dalam bidang digital, dukungan kebijakan sekolah, serta peran aktif orang tua. Di sisi lain, terdapat faktor penghambat berupa keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya kemampuan digital siswa, serta kurangnya kesadaran pentingnya literasi digital di kalangan sebagian orang tua atau dan tenaga pendidik. Yang ketiga, efektivitas penerapan strategi literasi digital terhadap motivasi siswa untuk membaca di sekolah dasar dapat dilihat dari peningkatan minat dan partisipasi aktif siswa dalam kegiatan membaca digital. Peningkatan jumlah siswa yang memiliki akses ke bacaan digital dan munculnya perilaku membaca rutin yang lebih fokus dan menyenangkan. Eh, Literasi digital juga meningkatkan kreativitas, pemikiran kritis, dan pemanfaatan teknologi informasi yang secara produktif. Eh, Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.